Kita sekarang masuk ke pertemuan keempat ya, minggu keempat ya. Sebentar. Saya set up dulu slideshow-nya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran konsumen. Sebenarnya di kontrak belajar itu pembelajaran konsumen dan memori ya, tapi memori sudah masuk ke materi sebelumnya. Jadi kemarin itu ada sensasi, persepsi, dan memori. Jadi kita tidak membahas tentang memori, tapi kita lebih banyak membahas tentang pembelajaran konsumen. Nah, kalau kita belajar tentang consumer learning gitu ya, pembelajaran konsumen itu pasti kita akan mengkaitkan dengan teori-teori belajar, terutama teori belajar dari psikologi. Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah ngambil psikologi belajar, ya, ini ada kaitannya juga. Oke, ini sudah terlihat slide kedua? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, nah apa sih itu pembelajaran? Jadi pembelajaran itu proses bagi para individu untuk memperoleh pengetahuan, kemudian pengalaman, terkait di sini pembelajaran konsumen ya. Jadi memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian dan pemakaian yang mereka terapkan pada perilaku yang akan datang. Nah, kenapa gitu ya perlu proses pembelajaran? Nah, karena di sini seorang atau produsen atau pemasar gitu ya, itu harus mengajari konsumen bagaimana cara menggunakan produk itu misalnya, kemudian seperti apa sih manfaat produk, seperti apa karakteristiknya, kemudian di mana harus membelinya, bagaimana memeliharanya supaya awet, misalnya kalau kita beli HP supaya awet, beli laptop supaya awet, seperti apa cara pemeliharaannya. Kemudian kalau kita sudah selesai menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut, bagaimana ya proses membuangnya ya, karena perilaku konsumen kan belajar dari awal ya, seperti yang disampaikan di pertemuan pertama pengantar, mulai dari intensi membeli gitu ya sampai proses selesai ya disposingnya. Jadi bagaimana mendaur ulang misalnya, atau bagaimana membuang atau tidak menggunakan produk tersebut, caranya seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah proses pembelajaran konsumen. Kemudian unsur-unsur yang tercakup dalam proses pembelajaran di sini ada yang pertama namanya motivasi. Nah, motivasi ini didasari pada dorongan ya, karena ada kebutuhan atau ada sasaran yang ingin dicapai. Jadi ini sebagai pemacu proses pembelajaran konsumen. Motivasi di sini misalnya contohnya kalau misalnya kita lagi sakit kepala atau kita lagi kena COVID misalnya ya, naudzubillah ya, misalnya kita kena COVID. Nah, itu pasti kita akan termotivasi untuk mempelajari produk-produk yang terkait dengan bagaimana supaya mengatasi COVID atau mengatasi sakit kepala misalnya. Jadi ada dorongan supaya kita bisa sembuh misalnya, ya itu contoh dari motivasi. Kemudian isyarat. Nah, isyarat di sini termasuk adalah stimulus. Nah, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang sensasi, persepsi gitu ya, kemudian ada pengolahan informasi. Nah, di situ stimulus adalah merupakan bagian dari proses-proses sebelumnya, yaitu ada sensasi, kemudian ada persepsi. Nah, stimulus di sini berupa macam-macam gitu ya, ada tentang packaging-nya misalnya gitu ya, kemudian tentang spesifikasi produk, ya. Nah, itu adalah merupakan isyarat ya. Jadi memberikan arah bagi motif. Jadi misalnya tadi sakit kepala ya, kemudian kan muncul motif ya atau motivasi ya, dorongan untuk membeli. Nah, dalam membeli itu kita mencari produk-produk yang relevan. Nah, misalnya kalau misalnya kita sakit kepala antara Panadol, Bodrex, apalagi Oskadon gitu ya, kira-kira yang membuat kita tertarik dari packaging-nya seperti apa, dari bahannya gitu ya, dari ingredients-nya atau formulanya gitu ya. Nah, itu adalah isyarat. Kemudian yang ketiga adalah respon. Respon itu bagaimana kita merespon terhadap isyarat tadi, terhadap stimulus tadi, ya. Nah, dari tadi ada 3 pilihan misalnya. Kemudian kita lebih tertarik ke yang mana?
ya misalnya Panadol, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya Panadol itu lebih tokcer dibanding Bodrek misalnya, ya. Kemudian ada reinforcement atau penguatan. Nah, di sini adalah peningkatan kemungkinan respon khusus akibat isyarat atau stimulus khusus. Jadi produk-produknya itu kemudian diberikan reinforcement gitu ya, misalnya packaging-nya dibuat lebih menarik, kemudian dilakukan endorsement misalnya supaya ada reinforcement, supaya konsumen lebih tertarik untuk produk tersebut, dan lain-lain. Nah, ini adalah unsur-unsur yang tercakup dalam proses pembelajaran konsumen. Oke. Kemudian pembelajaran konsumen di sini adalah suatu proses yang berkelanjutan. Jadi prosesnya itu continue gitu ya, tidak hanya sekali saja prosesnya, berlangsung terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Namanya kita belajar itu kan continuous learning ya seharusnya ya. Nah, ini sama dengan pembelajaran konsumen. Dengan belajar, seseorang akan memperoleh pengetahuan baru ya, di mana ia menerima informasi melalui panca indera. Nah, ini kembali ke proses sensasi dan persepsi ya. Sensasi itu kan adalah proses penginderaan. Ya, kita menerima stimulus kemudian kita olah dalam bentuk persepsi. Nah, itu melalui proses apa? Proses penginderaan tadi. Kemudian ada proses berpikir, ada pengalaman yang mendahului gitu ya. Sehingga semua proses belajar ini akan mempengaruhi apa yang diputuskan, apa yang dibeli dan apa yang dikonsumsi. Jadi pembelajaran konsumen itu intinya adalah proses yang dilakukan oleh seorang konsumen dalam memulai menerima informasi sampai dia memutuskan akan melakukan pembelian. Kemudian pengalaman memainkan peranan dalam proses belajar. Ya, belajar tidak selalu terjadi karena disengaja saja, ya, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan baru dan pengalaman pribadi juga berfungsi sebagai timbal balik bagi individu atau sebagai feedback, ya, bagi konsumen dan memberikan patokan pada perilaku di masa yang akan datang dalam situasi yang serupa. Jadi misalnya nih kita nggak sengaja gitu ya, kita lagi ke sebuah toko, kemudian kita ditawari suatu produk, misalnya minuman gitu ya. Setelah kita coba ternyata minumannya itu enak gitu ya, kita merasa, apa ya, merasakan kepuasan lah setelah mengkonsumsi minuman tersebut. Nah, itu kan ada pengalaman yang positif ya dari mengkonsumsi produk yang awalnya tidak disengaja, sehingga kalau kita ketemu minuman yang serupa, kita akan membelinya karena berdasarkan pengalaman sebelumnya. Gitu ya. Nah, teori-teori pembelajaran di sini ada dua ya, teori perilaku, ini teman-teman sudah paham sekali lah ya tentang behaviorisme ya, kemudian ada teori kognitif. Jadi ada dua teori perilaku, ada dua teori yang mendasari proses pembelajaran konsumen. Tapi di sini kita akan banyak membahas tentang teori perilaku. Teori kognitif tidak terlalu kita pelajari karena ini sudah ada di materi sebelumnya tentang pengolahan informasi. Ya, jadi yang paling banyak difokuskan itu adalah di teori perilaku, karena ini juga sangat menyangkut dengan psikologi belajar ya, teori-teori tentang behaviorisme. Nah, teori perilaku adalah berdasarkan perilaku yang dapat diamati atau responnya bisa kita amati yang muncul sebagai hasil pemaparan terhadap stimulus atau terhadap iklan, terhadap produk, dan lain-lain. Sedangkan teori kognitif, pembelajaran sebagai fungsi proses mental. Jadi kita harus ingat ya, psikologi itu mempelajari apa sih? Mempelajari perilaku dan mempelajari proses mental. Ya. Sering merupakan respon terhadap pemecahan masalah atau problem solving. Jadi teori kognitif ya intinya bagaimana kita menggunakan kognitif kita, proses kognisi gitu ya. Nah, kalau psikologi kan ada 3 ya, ada aspek kognisi, aspek afeksi, dan psikomotorik. Psikomotorik lebih ke teori perilaku, ya, kecenderungan berperilaku. Nah, teori kognitif ini ada di tataran atau di level kognisi. Oke, sekarang kita belajar tentang teori perilaku ya. Di sini ada 3 yang akan kita pelajari, ada pengkondisian klasik atau classical conditioning, ya. Ada yang paham atau masih ingat classical conditioning tokohnya siapa? Pavlov, Bu. Ya, Ivan Pavlov ya. Kemudian ada operant conditioning, siapa tokohnya? Operant conditioning, siapa tokohnya? B.F. Skinner, Bu. Siapa?
Skinner. Ya, Skinner, ya, BF Skinner. Kemudian ada pembelajaran melalui pengamatan atau observasional. Ini disebut juga sosial kognitif sebenarnya ya. Ini tokohnya siapa? Psikologi sosial sebenarnya, lebih ke sosial kognitif. Siapa tokohnya? Yang barusan meninggal 2 tahun yang lalu apa setahun yang lalu gitu. Tentang modeling, ada yang pernah ingat? Bandura ya, Bu? Ya, Albert Bandura. Ya, itu tokoh-tokoh penting di teori pembelajaran perilaku. Yang pertama kita belajar tentang classical conditioning. Nah, di sini teorinya menganggap semua organisme, yaitu hewan maupun manusia gitu ya, dapat diajarkan berbagai perilaku tertentu melalui proses pengulangan atau proses pengkondisian. Ya, masih ingat kan ini eksperimennya seperti ini ya, pengkondisian klasik dari si Pavlov. Ada stimulus tidak terkondisi, di situ kan hewan percobaannya anjing ya. Jadi ada anjing ya, kemudian dikondisikan dalam keadaan lapar ya, kemudian dia harusnya diberikan daging ya untuk makanannya, tapi awalnya stimulus yang sudah otomatis adalah daging ya. Kemudian dipasangkan dengan adanya bel ya. Jadi pada saat dia mau makan daging dia dibunyikan bel ya, sehingga menimbulkan respon tak terkondisi yaitu munculnya air liur. Sehingga setelah diulang-ulang karena ada proses pemasangan gitu ya, antara daging digantikan dengan bel ya, setelah diulang-ulang akhirnya timbullah stimulus yang terkondisi yaitu bel. Kemudian ini menimbulkan respon yang tak terkondisi jadi air liur. Jadi kalau misalnya dia dengar bel itu pasti asosiasi dia akan muncul di pikirannya itu daging ya, sehingga akan timbul air liur secara otomatis. Nah, classical conditioning ini sering digunakan di perilaku konsumen, khususnya dalam penggunaan advertising ya atau iklan. Nah, ini misalnya aplikasi strategis dari classical conditioning. Yang pertama konsep dasarnya adalah adanya pengulangan. Ya, di sini misalnya meningkatkan hubungan antara stimulus yang dikondisikan dan tidak dikondisikan. Ya, untuk apa? Supaya mengurangi kemungkinan untuk dilupakan. Karena kan setiap hari kita mendapatkan jutaan kali ya, jutaan stimulus gitu ya dalam berbagai bentuk. Entah itu iklan di TV, iklan di media cetak, di internet, ya internet pun juga terbagi berbagai macam gitu ya, dari YouTube aja kalau kita klik YouTube aja sudah iklannya macam-macam banyak gitu ya. Ya itu kan kita tanpa disadari sudah dibanjiri oleh berbagai stimulus ya. Kemudian supaya kita bisa ingat ya terhadap produk itu atau iklan itu, nah ini dilakukan pengulangan-pengulangan ya, tapi akhirnya negatifnya apa? Akan bisa muncul kebosanan terhadap iklan atau kejenuhan terhadap iklan ya, namanya advertising wear out. Nah, untuk mengatasi advertising wear out ini yang dilakukan misalnya adalah dengan ini ada noise ya. Misalnya di sini ada contoh iklan Lux ya. Kalau sekarang iklan Lux sudah tidak seperti dulu ya. Kalau sekarang sudah jarang ya iklan Lux itu ya. Dulu tuh menggunakan bintang-bintang ya. Pokoknya kalau misalnya masuk iklan Lux atau jadi brand ambassador gitu ya, atau BA gitu, itu dianggap sebagai bintang iklan yang top lah. Nah, zaman dulu itu bintang iklannya macam-macam gitu ya, dari Sophia Latjuba, ada siapa lagi, Luna Maya dan lain-lain ya. Nah, ini supaya tidak menimbulkan advertising wear out atau jenuh terhadap iklan-iklan tersebut, nah itu digunakan model yang berbeda-beda sehingga bisa terjadi variasi sehingga bisa tidak menimbulkan kejenuhan atau kebosanan. Atau plot ceritanya pada saat iklan itu juga dibuat macam-macam. Kayak misalnya contoh Sampurna Hijau ya, iklannya kan macam-macam ya. Nggak ada lo, nggak rame, terus macam-macam. Terus ada yang jin itu juga Sampurna ya kalau nggak salah ya, yang minta apa gitu ya. Nah itu kan juga plot ceritanya macam-macam, temanya macam-macam, tematik gitu ya. Nah itu supaya apa? Supaya satu, tidak mudah lupa terhadap iklan atau produk tersebut dan tidak mudah jenuh.
Atau juga bisa menggunakan konsep three hits theory, ya, konsep pengulangan 3 kali. Nah, masih mungkin teman-teman ada yang sering nonton TV gitu ya, nonton TV atau kalau di YouTube jarang kali ya. Kalau di TV itu kan ada yang cuma iklannya 5 detik, tapi diulang sampai 3 kali, ya. Supaya apa? Supaya bisa mengingat, itu kan maksudnya pengolahan informasi ya, supaya masuk ke long term memory gitu kan. Nah itu diulang 3 kali, tapi juga, apa ya, kadang-kadang menimbulkan advertising wear out lagi gitu ya, karena ya tadi bisa diulang-ulang terus, kita bisa bosan gitu ya. Nah mungkin diulang 3 kali itu maksimal ya, karena lebih dari 3 kali itu bisa, menimbulkan wear out tadi. Nah, iklan Coklatos gitu kan ada yang pendek-pendek gitu ya, atau iklan-iklan lainnya lah kalau teman-teman sekarang mulai bisa mencoba mengamati ya, iklan jangan di-skip gitu ya, walaupun kita males banget ya nonton iklan ya. Nah, kalau di zaman dulu, itu kan TV-nya itu modelnya pakai apa? Nggak pakai remote kan? Nah, itu nggak bakal dia bisa skip iklan. Kalau misalnya dia tidak mau, menguras energinya untuk cetek-cetek gitu ya, pada saat lagi nonton TV gitu ya, sinetron tiba-tiba ada iklan, nah dia harus nyetek lagi gitu ya. Kalau sekarang pakai remote, nah itu bisa, zipping gitu ya, zipping itu switching channel gitu ya, jadi bisa ganti-ganti channel tanpa harus melihat iklannya. Kalau YouTube, YouTube bisa nggak kalian skip iklan? Bisa ya, setelah 5 detik atau berapa detik ya, itu bisa skip iklan atau pakai aplikasi khusus sekarang ya, atau pakai premium. Nah itu tidak, eee, nggak harus nonton iklan. Nah ini misalnya nih, ini zaman dulu, ada siapa ini, mungkin teman-teman udah nggak pada ingat kali ya, siapa aja sih ini? Ada Atika Hasiholan, terus ada siapa ya, terakhir ada Pevita kalau nggak salah ya. Nah ini bintangnya, brand ambasadornya ganti-ganti, ya. Nah ini supaya mengurangi kebosanan. Kemudian setelah repetition atau pengulangan ada namanya generalisasi stimulus. Atau stimulus generalize gitu ya. Jadi di sini melakukan reaksi yang sama terhadap stimulus yang agak berbeda ya. Membantu produk itu untuk sukses di pasaran, berguna ketika akan melakukan perluasan produk. Jadi gini, jadi, yang pertama tadi ada pengulangan ya, itu bisa menimbulkan advertising wear out atau kejenuhan terhadap iklan sehingga harus ada variasi gitu ya. Kemudian yang kedua ada generalisasi stimulus, jadi stimulusnya hampir sama, entah itu packaging-nya, entah itu namanya gitu ya. Sehingga itu akan membantu produk-produk baru tapi yang sifatnya sama atau mengekor gitu ya, follower ya. Jadi pionirnya udah ada misalnya Indomie, Indomie itu kan pionir ya, market leader dulunya ya. Nah, kemudian ada yang mengekor, mie sedap, Sarimi, apalagi mie ABC, ya. Tapi dengan kemasan yang sama misalnya, atau tulisannya dimirip-miripin ya. Nah, itu membantu produk-produk baru yang sifatnya me too, untuk sukses di pasaran juga. Dan juga bisa berguna untuk melakukan perluasan produk, misalnya sabun gitu ya. Sabun tadinya variannya cuman, rose atau sama dengan nama saya ya. Misalnya lili gitu ya, wanginya parfum lili, kemudian ada rose, ada jasmine misalnya, ada lavender dan lain-lain. Ya itu namanya generalisasi stimulus. Jadi stimulusnya tuh dimirip-miripin lah intinya. Nah, misalnya ini aplikasinya ya. Contohnya produk sabun mandi Biore. Nah, Biore mungkin sebelumnya cuma satu variannya, ya, kemudian ditambah menjadi sampai 5 atau 6 varian, tapi dengan, packaging yang hampir mirip, cuma warna-warnanya aja yang agak berbeda, ya. Kemudian sabun mukanya juga sama, ya, apalagi yang misalnya sifatnya Me Too. Nah, ini misalnya. Nah, ini contoh dari family branding. Jadi misalnya di sini ada merek ABC itu kan awalnya hanya pada batu baterai saja. Kemudian dia diperluas produknya ya, ada tadi ada mie misalnya saya sebutkan, kemudian ada sambal, ada sirup ABC, kecap juga. Kemudian apalagi kira-kira kalau ABC yang teman-teman tahu?
yang mereknya ABC tapi produknya bukan baterai loh. Minyak goreng ada nggak minyak goreng ABC? Siapa tahu sekarang ada ya, minyak goreng itu kan sekarang udah muncul macam-macam namanya ya. Nah, itu juga bisa jadi perluasan atau misalnya di sini ada family branding. Kemudian kalau yang terkait mitu tadi, misalnya namanya mirip-mirip. Ya, misalnya JNE dengan apa? JNT dengan JNE kan duluan JNE ya. Nah, JNT kan mirip-mirip sama JNE. Terus apalagi kalau teman-teman bisa recall gitu ya. Yang mirip-mirip apa menurut teman-teman? Oreo Produk yang sama mirip Goreo, Bu. apa? Oreo sama Goreo. Oh iya, itu bisa. Apalagi banyak ya. Nah, itu kan market leader-nya Oreo dulu ya, kemudian Goreo supaya lebih cepat awareness-nya ditangkap oleh konsumen ya, dia mirip-miripin lah, bisa jadi packaging-nya juga dimirip-miripin gitu ya. Dodol piknik misalnya, ada yang tulisannya PICNIC dengan PIKNIK gitu ya. Nah, itu namanya mitu ya. Oke. Kemudian, nah ini nih mitu ya. Bisa dibuat kemasannya mirip produk pesaing ya, tadi saya bilang ada follower gitu ya, supaya cepat awareness-nya. Kemudian disebut juga look alike packaging karena packaging-nya dibuat mirip. Kemudian namanya juga dibuat mirip ya supaya citra produknya juga dianggap mirip dengan market leader-nya ya, sehingga kualitasnya dianggap mirip. Ya ini misalnya Oreo, Rodeo. Tadi apa? Goreo ya, bisa juga Nyam-Nyam, Yan-Yan, Toto, produk sanitary jadi Toho. Kemudian Gucci yang harusnya C-nya 2 jadi 1. Nah, ini banyak banget nih yang kayak gini ya. Gucci, terus apalagi Balenciaga jadi Baleniaga gitu ya. Dior jadinya apa. Nah, itu banyak sih ya. Itu namanya similar name ya. Jadi produknya namanya dimirip-miripin. Kemudian ada licensing. Nah, ini yang pakai nama ya supaya misalnya mudah diingat ya. Citranya positif. Misalnya desainernya namanya pakai Calvin Klein untuk produknya karena dia desainernya namanya Calvin Klein. Ada juga Christian Dior, ada Charles Jordan, ada Paris Hilton. Misalnya dia bikin parfum ya, kan banyak ya artis-artis Indonesia bikin parfum ya. Nah, itu juga dianggap sebagai ini licensing ya. Kemudian tadi setelah generalisasi stimulus ada namanya diskriminasi stimulus ya. Jadi di sini adalah pemilihan stimulus yang khusus di antara stimuli yang sama atau stimulus yang sama. Jadi dianggap sebagai dasar bagi strategi pengaturan posisi yang berusaha membangun citra khas produk tertentu ke dalam pikiran konsumen. Aplikasinya seperti apa misalnya? Jadi ini lawannya dari yang sebelumnya, ya. Kalau generalisasi stimulus itu kan dia berusaha untuk menyamakan, tapi kalau diskriminasi stimulus diharapkan bisa mengambil kesimpulan yang berbeda, lebih spesifik. Jadi tidak mirip satu sama lainnya. Pemimpin pasar atau market leader biasanya ingin harga produknya dilihat berbeda dengan pesaingnya. Jadi dia nggak mau dianggap sama gitu ya. Jadi melakukan positioning atau ada diferensiasi produk ya sehingga speknya misalnya Apple dengan Samsung kan duluan Apple ya kalau nggak salah ya daripada Android atau Samsung ya. Nah itu dia melakukan diferensiasi positioning ya sehingga orang-orang katanya itu namanya Apple fanboy gitu ya. Jadi Apple mau keluarin produk baru itu yang ngantri sudah dari berapa hari sebelumnya gitu ya. Nah, misalnya ini market leader-nya kan teh botol. Kemudian diikuti oleh teh pucuk harum. Ada lagi teh yang lain ya, harum sari atau apalah. Nah, itu di sini teh botol berusaha untuk membuat positioning ya dengan tagline-nya.
apapun makanannya, minumannya teh botol atau minumnya teh botol. Itu di setiap iklan pasti ada tagline seperti itu. Atau di sini ternyata Pucuk Harum juga memiliki positioning ya. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Jadi masing-masing berusaha melakukan diferensiasi. Nah, di sini positioning citra atau image yang dimiliki konsumen terhadap produk tersebut. Kalau teman-teman minum teh botol, minumnya apa biasanya? Teh Kalau pucuk, Bu. teh pucuk, kenapa Iya. kira-kira? Harganya juga lebih murah, Bu. Harganya lebih murah. Rasanya gimana? Nggak kalah sama teh botol ya? Iya, Bu. Oke, tapi kalau misalnya yang dia sudah ya maksudnya kalau teh botol itu kan udah top of mind gitu ya. Dia udah nomor satu untuk urusan minuman teh botol dalam kemasan ya. Teh botol kan juga sekarang kemasannya macam-macam ya, nggak cuma di dalam botol, bisa dalam bentuk kardus gitu ya, kemasan packaging yang lebih ekonomis, lebih praktis gitu ya. Kemudian ini yang differentiation ya, tadi positioning ini masuk dalam diskriminasi stimulus ya. Ada positioning dan ada differentiation. Nah, di sini pemasar atau produsen berusaha mengkomunikasikan nilai lebih produk ya yang tidak dimiliki oleh produk lainnya ya, sehingga konsumen dapat merasakan adanya perbedaan tersebut. Misalnya dalam kosmetik ya, produk kosmetik. Nah, ini teman-teman yang perempuan nih, mahasiswi-mahasiswi nih. Kira-kira kalau memilih skincare atau kosmetik ya, produk kecantikan, apa sih yang pertama kali menjadi acuannya dalam memilih? Apanya? Mereknya kah? Atau spesifikasinya, kandungannya, atau kualitasnya? Apa kira-kira teman-teman? Lebih ke kandungannya sih, Bu. Kandungannya gimana? Ya kayak misalnya tergantung dari muka, kalau misalkan yang berminyak berarti kan nyari kandungannya yang emang khusus berminyak gitu, Bu. Jadi produknya ya, lebih ke spesifikasi produknya ya, bukan mereknya gitu ya, mungkin harus misalnya yang branded gitu kan banyak ya, kalau misalnya, saya cocoknya sama produk dari luar yang branded, tapi ternyata yang produk Indonesia juga nggak kalah kan, sekarang kan banyak ya, Wardah termasuk salah satunya, Sari Ayu, Mustika Ratu, dan lain-lain. Jadi masing-masing berusaha menonjolkan ini spesifikasinya atau nilai lebih produk mereka yang tidak dimiliki oleh produk lain. Misalnya Wardah ternyata dia udah terkenal ya karena halal ya, produknya halal. Kemudian kandungannya mungkin yang dimiliki Wardah berbeda dengan yang dimiliki Sari Ayu. Dia lebih mengedepankan apanya misalnya. Ya, itu salah satu strategi dari diskriminasi stimulus. Oke, kemudian yang kedua, proses belajar instrumental atau operan conditioning ya, ini dari yang Skinner tadi ya. Ini juga salah satu teori dari mazhab behaviorisme ya, dan banyak digunakan juga dalam perilaku konsumen. Jadi di sini proses belajarnya terjadi pada diri konsumen akibat menerima imbalan yang positif atau negatif ya. Misalnya ada penguatan positif, penguatan negatif, atau ada punishment gitu ya, dan lain-lain. Imbalan yang diterima oleh konsumen karena mengkonsumsi produk tersebut akan mempengaruhi konsumen berikutnya. Dan ketika konsumen memutuskan untuk membeli produk karena adanya rewards, maka ia telah belajar proses instrumental atau operan conditioning. Jadi intinya ada proses penguatan yang didapatkan dari konsumen dan dia belajar dari proses tersebut, yaitu namanya proses belajar instrumental. Ya di sini misalnya ada reward yang diberikan, misalnya di sini contohnya kalau beli mobil gitu ya di Auto 2000. Nah dia si konsumen itu puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh Auto 2000, apalagi ya sudah ada after self service gitu ya. Jadi pelayanan setelah pelayanan purna jual. Nah, itu misalnya ada servis gratis selama 3 kali, ya ada
Kemudian pada saat servis juga diberikan fasilitas cuci gratis dan lain-lain. Nah, itu dia merasa puas sehingga dia belajar gitu, oh ada reward yang diberikan. Nah, kemudian dia akan kalau mau beli mobil lagi, dia akan beli di Auto 2000. Atau Apple juga misalnya ada nggak sih proses layanan puna jualnya atau teman-teman beli di ini, beli komputer di salah satu toko ya di Yogyakarta. Nah, dia pelayanan purna jualnya bagus nggak gitu ya. Kemudian pada saat memberikan informasi sangat informatif atau enggak gitu ya, benefit yang diberikan seperti apa. Nah, itu adalah proses belajar instrumental. Yang pertama ada penguatan positif, yaitu hal-hal positif yang diterima konsumen karena mengkonsumsi atau membeli suatu produk. Ya, di sini misalnya karena ada penguatan positif, konsumen merasa puas dan akan membeli ulang produk tersebut. Contoh pelayanan di Optik Melawai dianggap seorang konsumen sangat memuaskan karena sehingga dia akan kembali lagi ke Optik Melawai untuk memperbaiki kacamatanya. Ya kan kalau kita misalnya ke suatu tempat gitu ya, pasti kita kan yang pertama kali kita lihat juga atau kita rasakan adalah pelayanan ya, bentuk pelayanan. Ke bank juga ya, misalnya di BCA, makanya sampai trending gitu ya, Satpam BCA gitu katanya ya. Padahal Satpam tuh level tertinggi itu memang di perbankan karena servisnya sangat sangat, apa ya, membantu para nasabah ya, dia bisa memberikan informasi. Nah, BCA ini termasuk pemberian servis yang dilakukan oleh seorang security atau satpam itu sangat-sangat memuaskan. Ya, bahkan saya tuh pernah ya ke BCA, saya pengen cetak buku, ya, cetak buku kan harusnya, ke teller gitu ya atau ke CS. Ini saya diarahkan ke mesin, kemudian saya diberikan informasi, saya ditanya, "Ibu, kartu ATM-nya masih yang lama ya, Bu? Belum yang chip ya?" "Oh iya, Pak, saya rencananya mau ganti, tapi saya harus antri dulu ya, Pak, ya ke CS." "Oh nggak perlu, Bu, ini nanti Ibu, saya bantu, ya, saya ganti, nanti ini ada mesinnya." Wah gila, benar-benar memuaskan kan ya, itu saya tidak perlu antri, saya langsung dilayani dan cepat, ya. Jadi sampai trending itu Satpam BCA karena sangat memuaskan. Itu salah satu contoh aja ya, saya tidak mendiskreditkan bank lain. Kemudian ada, negative reinforcement ya, jadi hal-hal negatif atau tidak menyenangkan yang akan dirasakan oleh konsumen apabila ia tidak mengkonsumsi atau membeli produk atau jasa. Ya, di sini misalnya konsep penguatan negatif ini dipakai oleh pemasar produk obat-obatan atau terkait kesehatan ya, yaitu dengan cara membuat iklan dengan pesan yang mengandung rasa takut atau khawatir. Ya, misalnya kayak, iklan Tropicana Slim, itu kan penguatan negatif ya. Nah, jadi teman-teman sekarang bolehlah mulai mengobservasi iklan-iklan. Jadi iklan ini seperti apa sih, mengandung apa, proses pembelajarannya yang ditawarkan gitu ya. Nah, kayak Tropicana Slim itu kan mengandung informasi juga bahaya diabetes gitu ya. Atau Neurobion juga ya, neuropati, ya masalah-masalah kesehatan itu yang membuat kita merasa khawatir kalau kita tidak mengkonsumsi itu gitu ya. Nah, misalnya di sini juga contohnya iklan OBH Kombi ya digambarkan sebagai solusi yang dapat menyembuhkan batuk yang diderita konsumen, di mana pada iklan batuk digambarkan sebagai penyakit yang sering melanda. Ya, apalagi misalnya masa-masa sekarang ya, Omikron gitu ya. Nah, itu banyak yang batuk. Nah, itu kemudian ada iklan obat batuk. Nah, itu kemudian ada reinforcement negatif. Jadi si konsumen belajar dari pengalaman itu, ya. Oh iya ya, saya kalau misalnya tidak mengkonsumsi Tropicana Slim, bisa jadi gula darah saya naik, apalagi saya sudah menderita DM misalnya, diabetes mellitus. Kemudian di operant conditioning juga ada namanya shaping, ya. Konsep shaping biasanya dilakukan di mall-mall dengan cara mengundang artis-artis atau brand ambassador gitu ya. Kemudian ada kegiatan lainnya juga yang dianggap dapat menarik minat calon konsumen untuk datang. Hal ini dikarenakan seringkali keramaian dapat menarik minat konsumen. Jadi kalau ada crowd gitu ya, ada promo misalnya, atau misalnya ada event, nah itu bisa menarik minat konsumen, ya. Jadi tujuan utama para pemasar atau produsen di sini bukanlah dipusatkan pada kegiatannya yang ada pada keramaian tersebut, melainkan pemasar ingin mengarahkan
konsumen pada perilaku yang lain, yaitu untuk mendatangi toko-toko. Jadi kalau di mall itu kan ada tenan-tenan ya. Nah, itu toko-toko itu mengadakan atau di mall-nya itu diadakan event, kemudian diarahkan ke toko-toko tertentu. Sehingga akan lebih memudahkan lah untuk mendatangkan konsumen. Kemudian di sini ada punishment, ya. Jadi kalau punishment itu beda sama penguatan negatif ya. Kalau penguatan negatif tadi seperti tadi contohnya, tapi kalau punishment itu ada hal yang tidak menyenangkan yang diterima konsumen karena dia melakukan suatu perbuatan. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan perilaku konsumen, kalau di sini kan contohnya untuk umum ya. Kalau dikaitkan dengan perilaku konsumen, seperti apa sih hukuman ini? Bisa menyuarakan pendapat atau opininya terkait punishment. Apa kira-kira? Kalau tadi ada reinforcement positif, reinforcement negatif, shaping, kemudian di sini ada punishment. Apa ya kira-kira contohnya terkait perilaku konsumen? Berarti ini yang dilakukan oleh konsumen ya. Konsumen itu melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan hal tersebut tidak menyenangkan. Apa kira-kira? Kalau terkait online shop bisa nggak ya? Ya dia melakukan pembelian, ternyata tidak sesuai ekspektasi, sehingga dia tidak mengulangi pembelian yang sama di toko tersebut. Itu bisa nggak menurut teman-teman? Halo? Bisa nggak contoh yang saya berikan tadi dianggap sebagai punishment? Mungkin bisa, Bu. Bisa ya, karena ya kesalahannya juga kesalahan dari konsumen juga kan, dia tidak teliti, mungkin impulsive buying, dia tertarik sama fotonya, ternyata ya realita versus ekspektasi itu memang sering terjadi ya pada saat kita belanja online. Oke. Kemudian terkait extinction, ini juga termasuk dalam operant conditioning, ya. Jadi di sini kepunahan itu extinction namanya ya. Konsumen menganggap bahwa stimulus tidak lagi dapat memberikan kepuasan yang diharapkan, dengan kata lain, produk atau jasa tersebut telah mengecewakan konsumen. Nah, ini sama ya dengan yang tadi ya, online shop. Nih, kondisi suatu produk tersebut terlupakan apabila produk tersebut tidak lagi melekat. Oh, beda. Di sini berarti sudah tidak melekat lagi gitu ya. Konsumen tuh sudah lupa, mungkin karena dia sudah tidak membutuhkan produk tersebut ya, sehingga dia melupakan produk tersebut. Misalnya tadinya dia beli pulpen mereknya Pilot gitu ya. Nah, tapi kemudian lama-lama dia pakai produk yang lain karena dia merasa lebih puas dengan produk yang lain, sehingga terlupakan tuh pulpen Pilot yang biasanya dia konsumsi. Nah, berarti di sini tugasnya produsen adalah bisa mengkomunikasikan gitu ya, misalnya lewat iklan secara teratur atau kontinu agar produknya tidak terlupakan dan senantiasa diingat oleh konsumen. Makanya sering tuh ya ada komunikasi pemasaran atau kompas namanya, atau advertising atau iklan lah ya, yang dilakukan oleh suatu produsen untuk mengingatkan kembali, mempromosikan kembali produk-produknya supaya diingat lagi, tercipta awareness lagi, sehingga bisa tercipta pembelian. Kemudian proses ketiga yaitu observational learning atau vicarious learning. Nah, ini yang tadi tokohnya adalah Albert Bandura. Jadi observational learning adalah proses belajar yang dilakukan konsumen ketika ia mengamati tindakan dan perilaku orang lain dari konsekuensi dari perilaku tersebut. Ya, ini dianggap seseorang itu kan lebih mudah melakukan imitating ya, mengimitasi perilaku orang lain atau melakukan modeling ya, seperti teori psikologi belajar dari Albert Bandura. Nah, sehingga pemasar biasanya menggunakan icon-icon atau model-model yang telah dikenal oleh konsumen untuk mengiklankan produknya dengan tujuan menarik minat konsumen untuk membeli. Bisa diceritakan atau bisa dicontohkan seperti apa ini prosesnya?
Silakan. Kalau penjelasannya seperti ini, nah kira-kira contohnya seperti apa? Boleh disebutkan namanya dan NIM, nanti saya catat sebagai poin tambahan untuk nambah ASN ya. Ayo, biar kita sama-sama belajar. Contohnya seperti apa? Yang sekarang sering dilakukan kok. Bu, izin menjawab, Bu. Ya, Nama nama, Excelenta Brema, Bu. NIM-nya. 17081609, Bu. Ya. Itu kayak selebgram misalnya menawarkan produk orang lain gitu, Bu. Produk jadi brand ambassador, terus dia menceritakan pengalamannya menggunakan produk itu gitu, Bu. Misalnya makanan gitu, di endorse gitu, Bu. Iya, oke. Ya, tepat sekali ya, Mas Excelanta. Excel aja ya, saya panggilnya Mas Excel ya. Benar seperti yang dikatakan Mas Excel, jadi sekarang kan sudah sangat-sangat menjamur ya, model-model endorsement gitu ya, atau brand ambassador, selebgram. Wah, sekarang tuh udah kaya ya orang-orang yang bisa melakukan endorsement gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh observational learning. Karena kenapa pakai selebgram misalnya? Karena dianggap dia sebagai influencer. Dia bisa menginfluence para followernya sehingga mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh si selebgram atau si tokoh tersebut lah. Anggap saja si tokoh gitu ya. Nah ini sekarang banyak sekali ya sampai mereka itu menjadikan ini sebagai salah satu mata pencaharian ya, atau mungkin menjadi mata pencaharian utama ya para influencer seperti ini. Kemudian juga ada proses belajar menghafal jingle ya. Kalau iklan itu kan ada jinglenya ya. Nah itu kadang-kadang dianggap sebagai hal yang memudahkan proses komunikasi. Nah, ini misalnya kadangkala pemasar juga menggunakan icon atau jingle dalam memasarkan produknya. Hal ini tidak termasuk dalam conditioning, namun dapat dipelajari secara langsung oleh konsumen. Jadi kalau conditioning itu kan awalnya sesuatu yang tidak dikondisikan gitu ya. Kemudian kalau ini bisa dipelajari langsung oleh si konsumen. Seringkali jingle diingat oleh konsumen walaupun konsumen tidak terlibat sama sekali pada saat mendengar jingle tersebut. Namun karena sering mendengar, mereka menjadi meyakini hal tersebut. Ya ini sebenarnya masih 50-50 ya. Kalau menurut saya ya antara classical conditioning sama vicarious learning gitu ya. Jingle atau soundtrack ya, termasuk kalau iklan tuh jingle namanya. Jingle yang paling teman-teman ingat apa? Shopee COD, Bu. Apa? Shopee COD. Shopee COD ya itu sering banget ya, Lazada juga ya. Pokoknya marketplace tuh saling bersaing ya. Ada Blibli juga ya, si BCL sama Boy William. Banyak ya. Nah, itu termasuk kalau menurut saya bisa dua-duanya ya, bisa classical conditioning ataupun juga ini termasuk observational learning. Orang secara tidak sadar juga dapat belajar walaupun mereka tidak terlibat secara langsung dengan objek pembelajaran. Jadi tadi yang tidak dilakukan secara sengaja. Jadi kalau saya dengar iklan apa gitu ya, jingle-nya saya tuh sering lah. Karena saya tidak fokus nonton TV-nya, tapi saya tetap mendengar gitu ya. Ini sering banget nih saya dengar jingle-nya gitu ya. Saya hafal, tapi saya nggak tahu ini iklan apa gitu ya. Nah ini sebenarnya sebagai tantangan juga para advertiser ya. Bagaimana sih supaya menarik perhatian dari para audiens gitu ya atau target market supaya mereka itu memperhatikan iklannya. Kalau saya cuma seringnya dengar-dengar aja gitu iklan tuh ya. Kesimpulannya di sini ya. Jadi belajar merupakan suatu proses untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Ya, intinya belajar itu sebenarnya proses yang kita lakukan ya dan dilakukan secara terus-menerus ya, bisa jadi secara kontinu, baik secara sadar maupun tidak. Pengetahuan dan pengalaman ini akan mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku yang relatif permanen. Ya kalau misalnya kita ngomongin belajar secara umum aja ya, kalau kita mau belajar berenang gitu ya.
Kan kita mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman baru bagaimana sih, cara berenang, cara, berenang gaya katak, ngambang misalnya, atau menahan napas, menyelam, dan lain-lain. Nah, itu kan akan mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku yang relatif permanen. Kalau kita bisa berenang, ya sekali kita bisa berenang, biasanya berapa tahun kemudian kalau kita nggak sering berenang juga akan tetap bisa berenang gitu ya, atau kita nyetir juga ya, walaupun mungkin butuh adaptasi. Proses belajar seperti yang di awal tadi ada 4 unsur ya, ada motivasi, ada isyarat atau stimulus, ada respon, dan ada penguatnya. Kemudian ada 2 teori ya, ada proses belajar kognitif dan proses belajar perilaku atau behavioral. Kalau proses belajar kognitif berarti terkait proses mental. Jadi di sini terkait proses pengolahan informasi. Tapi kalau proses belajar perilaku berarti kaitannya sama proses bagaimana kita mengubah perilaku kita. Gitu ya. Jadi makanya ada classical conditioning, ada operant conditioning, ada observational learning. Ya. Dan di sini proses belajar kognitif tidak kita bahas ya, karena memang tidak banyak teori yang membahas tentang proses pembelajaran konsumen ya, dikaitkan dengan proses belajar kognitif atau teori kognitif ya. Jadi referensinya nggak banyak ya, tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan pengolahan informasi karena di levelnya level kognisi atau mengaitkan dengan aspek kognisi ya, itu sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Jadi teman-teman, nanti saya tambahkan lagi tambahan materinya ya, mulai dari persepsi sampai dengan proses pembelajaran, dan ada kaitannya dengan memori juga. Oke, saya rasa cukup sampai sini. Ada pertanyaan atau ada yang mau di-share? Silahkan, atau mau membahas materi sebelumnya kalau misalnya ada yang masih belum jelas. Saya rasa sih slide-nya sudah cukup jelas dan narasi yang saya sampaikan di PDF juga sudah cukup jelas. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kira-kira sudah cukup paham belum tentang proses pembelajaran konsumen? Ini saya rasa tidak perlu rumit-rumit ya. Contohnya juga sudah ada semua di slide. Jadi teman-teman sekarang tinggal mencoba untuk mengobservasi aja lah ya. Terutama kalau kita ngomongin perilaku konsumen, itu banyak kaitannya dengan komunikasi pemasaran. Ya, jadi aplikasinya tuh selain lewat produknya secara real gitu ya, tapi juga lewat iklan atau bentuk-bentuk promosi lainnya. Atau sekarang yang banyak tadi yang diomongin kayak endorsement ya, atau brand ambassador. Ada yang mau di-share, silahkan. Terkait tugas ada pertanyaan nggak ya? Tugasnya tugas kelompok ya. Yang tugas yang buat ASN 1 ya, ini berarti ya kita ngomongin. Saya meminta review jurnal. Di situ jurnalnya sebenarnya udah agak lama, tapi saya rasa relate gitu ya dengan materi saat ini dan juga sebelumnya ya. Jadi silahkan direview aja jurnalnya. Bagaimana mereview jurnal, teman-teman harusnya sudah paham. Kalau belum paham silahkan browsing bagaimana review jurnal psikologi gitu ya. Silahkan di browsing, itu formatnya sudah ada, biasanya dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi nanti misalnya terkait metodologinya ya, subjeknya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ada yang masih belum jelas kira-kira terkait tugas? Silahkan ditanyakan, nggak apa-apa. Sudah jelas terkait tugas dan materi hari ini? Mohon responnya. Dari saya udah, Bu. Udah ya. Oke, yang dari yang lain silahkan responnya pakai emoji ya, supaya saya tahu kira-kira ini sudah jelas apa belum gitu. Oke, sudah jelas. Baik, teman-teman terima kasih ya sudah bergabung di kelas online ini. Saya rasa ini baru sedikit sekali ya, baru seperempatnya kali apa seperlimanya yang hadir. Saya akan share record saya nanti di G Drive, nanti akan saya share di grup ya. Jadi teman-teman yang tidak bisa hadir bisa mengikuti
perkuliahan ini secara bukan streaming ya, melalui video yang saya share ya. Jadi nanti saya sampaikan saja di grup. Bagi yang sudah hadir, terima kasih partisipasinya. Silakan belajar lagi ya. Nanti saya share tambahan materinya yang dalam bentuk PDF. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Sekali lagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam Selamat sore Bu. warahmatullahi Terima kasih.